Oke, baik. Sekarang kita akan membahas materi tentang reaksi radikal bebas, ya. Jadi reaksi radikal bebas. Nah, reaksi radikal bebas merupakan suatu atom atau gugus atom yang memiliki satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan, bersifat sangat reaktif dan mempunyai energi yang tinggi, ya. Simbol dari suatu radikal bebas adalah sebuah titik yang menggambarkan elektron yang tidak berpasangan. Jadi, kalau misalnya contohnya seperti ini ya, Cl yang radikal misalnya. Saya bikin Cl yang radikal, jadi seperti ini. Cl, nah radikal. Nah, titik aja ya, titik kecil di sini. Ini simbol dari radikal ya. Beda kalau misalnya simbol dari nukleofil, misalnya gini ya. Kalau nukleofil seperti ini. Pakai tanda min. Jadi ini radikal, ini nukleofil, ya. Tapi ini tidak berlaku terhadap manusia. Jadi nanti bukan berarti kalian kalau misalnya menyatakan kalian tidak punya pasangan, kalian bikin nama kalian terus kalian bikin titiknya, beda ya. Karena manusia kalau tidak berpasangan tidak menjadi radikal. Beda sama senyawa ya. Nih, contoh-contoh senyawa radikal ada OH radikal hidroksil ya, superoksid. Ada O2 radikal nitrit oksid NO ya, NO2 nitrogen dioksida. Kemudian peroksil ROO radikal ya, kemudian ini lipid peroksil LOO radikal. Ini berbagai contoh reaksi atau senyawa radikal ya. Kemudian untuk reaksi secara umum reaksi radikal, nah di sini ada senyawa radikal yang reaktif sebagai intermediat. Contohnya ini senyawa alkana. Ini senyawa alkana ini senyawa yang tidak radikal ya. Senyawa alkana yang tidak radikal. Kemudian ketika dia bereaksi terhadap suatu senyawa radikal, dia akan menjadi senyawa yang radikal. Misalnya contoh senyawa alkananya adalah ini C4 metan ya. Ini X radikal ya, X radikal. Maka akan dihasilkan R-nya di sini. Ini HR, di sini misalnya C berarti. Maka di sini akan dihasilkan senyawa C yang radikal. Itu contohnya ya. Ini XH ya, XH kemudian tambah R yang radikal. Misalnya X, misalnya kita bikin di sini BR ya, BR atau CL seperti itu. Maka nanti di sini akan dihasilkan adalah HCl, udah HCl ditambah HR, misalnya jadi CH3 misalnya ya, CH3 yang radikal. Seperti itu maksudnya di sini ya. Ini contohnya nih, klorin tambah metan ya. Ini menghasilkan HCl. Oh, sama persis ya, sama contoh yang saya berikan dengan ini senyawa metil yang radikal, CH3 radikal. Kenapa CH3-nya radikal? Karena dia kehilangan satu atomnya ya, kehilangan satu atom hidrogen sehingga dia radikal. Diambil oleh si Cl yang radikal tadi untuk supaya stabil ya. Jadi dalam tubuh manusia juga banyak protein-protein yang radikal ya, senyawa-senyawa radikal ya. Protein juga bisa radikal. Kemudian kalau misalnya kita konsumsi minyak-minyak ya, minyak goreng misalnya yang udah pemakaian berkali-kali itu bisa jadi radikal juga. Kemudian ketika kita menghirup misalnya CO ya, CO radikal, gas CO, kemudian X ya, SO radikal ya, Cl radikal, banyak kita hirup sehari-hari ya, dari asap kendaraan, dari pabrik dan sebagainya. Kemudian contohnya ini radikal addition to V bond ya, ikatan V. Tahu ikatan V ya, ikatan V saya ulang sedikit, di video sebelumnya sudah ada tentang, saya jelaskan tentang ikatan V, tapi ikatan V itu merupakan ikatan rangkap ya. Contohnya ini pada senyawa alkena ya, ada ikatan rangkap di sini, ada ikatan rangkap di sini, ini merupakan ikatan V. Atau pada senyawa benzen juga ya, pada senyawa benzen juga terdapat banyak ikatan V. Nih, kalau gambarnya rada jelek ya, mohon maaf. Nih, nah ini juga termasuk ikatan V ya.
Jadi buat kamu yang bingung ikatan V itu ikatan apa, ini dia. Selain ikatan V ada ikatan N juga ya. Ikatan N itu contohnya misalnya O ke C ya, atau O ke H, O ke dengan H, seperti itu ya. Jadi ini ada satu senyawa alkana ya, R yang radikal. Ini alkena ya, yang netral ya alkenanya ya. Kemudian ketika ini bereaksi yang radikal akan dihasilkan senyawa radikal baru sebagai intermediate-nya ya. Di sini C, di sini akan menjadi radikal dan dihasilkan senyawa adisi pemutusan ikatan rangkap ya. Nah, jadi ini adisi itu saya ingatkan sekali lagi adalah pemutusan ikatan rangkap. Pemutusan ya. Jadi kalau belajar kimia organik jangan mudah baper ya, karena bahasa-bahasanya ada pemutusan ikatan, ada tidak berpasangan, jadi harus tetap fokus. Oke, kita lanjut untuk mekanisme reaksi radikal bebas ya. Jadi secara umum itu mekanisme reaksi radikal bebas itu dibagi 3 bagian. Yang pertama itu disebut dengan inisiasi ya. Tahap inisiasi ini merupakan tahap pembentukan awal dari radikal bebas. Contohnya ini misalnya ClCl. Karena adanya cahaya UV atau kalor. Oh ya, sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Kenapa satu senyawa itu radikal? Yang pertama ada pemanasan yang berlebihan. Untuk itu misalnya minyak goreng yang dipakai berkali-kali menjadi radikal karena sering dipanaskan, akhirnya dia jadi radikal. Dan juga untuk kendaraan bermotor ya, yang jarang diservis, sehingga dia menjadi radikal ya, menghasilkan senyawa-senyawa radikal karena di sana itu ada proses yang tidak normal ya. Jadi ini misalnya Cl karena adanya cahaya atau UV ya, atau pemanasan ya, maka dihasilkan senyawa 2Cl yang radikal ya. Ini contohnya persamaan 1. Nah, kemudian yang kedua itu tahap propagasi. Nah, tahap propagasi ini ya merupakan tahap ini radikal bebas akan mengakibatkan terbentuknya radikal bebas baru ya. Jadi pembentukan radikal bebas baru dengan suatu reaksi yang disebut reaksi rantai. Jadi dari si Cl misalnya dia menyerang si bereaksi dengan CH4, maka si yang tentu tadi ini hanya lepas satu berikatan dengan Cl sehingga dihasilkan CH3 yang radikal ya. Ini dihasilkan CH3 yang radikal. Kemudian si H-nya di sini si Cl akan mengambil si H supaya dia menjadi netral. Nah, di sini netral ya. Netral. Nah, kemudian Cl2 ya, tadi kan 2Cl ya. Cl2 tambah CH3 yang radikal, maka dihasilkan CH3Cl ya. CH3Cl yang netral dan tambah dengan Cl yang radikal. Seperti itu ya. Jadi si CH3 ini ya, si CH3 yang radikal ini udah akan bereaksi dengan si Cl2 ya untuk menetralkan diri si CH3-nya. Jadi akan berikatan CH3Cl yang netral dengan dihasilkan suatu Cl yang radikal. Nah, jadi secara teoritis ya, proses ini akan berlangsung terus-menerus karena sebuah Cl radikal ya akan mengalami reaksi yang menyebabkan terbentuknya sebuah Cl yang radikal ya, yang lain. Ya. Kemudian untuk tahap keempat yaitu tahap ketiga yaitu reaksi namanya itu tahap terminasi ya. Tahap terminasi ini yaitu reaksi rantai yang terjadi ya, yang terjadi akan berhenti pada tahap terminasi, yaitu ketika radikal bebas bergabung dengan radikal bebas yang lain sehingga tidak terbentuk radikal bebas yang baru ya. Jadi berhenti pembentukan radikal bebasnya yang ini. Cl2 tambah CH4 dihasilkan CH3Cl ditambah dengan HCl. Nah, itu dari persamaan ini ya. Jadi dari persamaan 2 tadi kalau kita mau cepat tahunya ini tinggal dihapus ya, dimatikan CH3 kan ke CH3 ya. Cl yang radikal dengan Cl yang radikal. Nah, sehingga saya tulis saja di sini ya, terminasi ya. Jadi untuk tahap terminasi itu tadi yang sebelumnya, biar enak kalian lihatnya, saya bikin jadi satu slide ya, terminasi. Ya, berarti sisanya itu adalah si CH4, ya, ditambah dengan si ini Cl2, maka akan dihasilkan ini CH3Cl
ditambah dengan yang ini ya, ditambah dengan si HCl. Nah, ketika reaksi terminasi maka tidak terbentuk lagi senyawa radikal baru ya. Ini oke, mudah ya. Ini contoh senyawa radikal halogenasi dari etana ya, senyawa reaksi halogenasi ya. Ini step pertama ya, tadi itu inisiasi ya, Cl2 karena adanya pemanasan menghasilkan 2 Cl yang radikal. Yang kemudian tahap yang pertama itu propagasi ya, CH3 CH2 misalnya ya, satu etana ya, CH3 CH3 ya. Ini sebenarnya CH3 CH3 cuma dibuat seperti itu biar mudah dipahamin saja, seperti ini. Jadi ini biar nggak bingung berasal dari si etana ya, berarti CH3 ya, CH3. Nah, dibuat seperti ini supaya gampang ya. Kemudian direaksikan satu radikal ya, Cl, maka si CH3 CH2 akan dihasilkan CH3 CH2 yang radikal. CH3 CH2-nya ke Cl ya, ini ke sini, kemudian dihasilkan senyawa HCl yang netral. Ya, ini propagasinya. Kemudian si CH3 CH2 yang radikal akan menghasilkan si Cl yang tadi ya, Cl, maka akan dihasilkan CH3 CH2 Cl yang netral ya dengan si Cl yang radikal. Nah, untuk tahap terminasinya ini dia. CH3 CH2 radikal ditambah yang ini Cl yang radikal menghasilkan CH3 CH2 Cl yang netral ya. Ini netral. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini CH3 CH2 radikal ditambah dengan CH3 CH2 yang radikal maka dihasilkan CH3 CH2 kemudian CH2 CH3 ya. Ini juga yang netral karena ketika radikal dengan radikal maka tidak akan dihasilkan senyawa yang radikal yang baru ya, akan berhenti prosesnya, tahapnya ini akan berhenti seperti itu ya. Kemudian di sini Cl tambah Cl maka dihasilkan 2 Cl yang netral ini. Cl yang radikal tambah Cl yang radikal menghasilkan 2 Cl yang sudah netral. Karena si radikal bergabung dengan radikal. Jadi misalnya ke dalam tubuh, misalnya kenapa terjadi penyakit kanker? Salah satu bisa dari reaksi radikal ya, bukan salah satu, tapi secara umum itu berawal dari reaksi radikal. Misalnya kita menghirup senyawa radikal. Misalnya kita menghirup senyawa CO yang radikal dari asap pabrik misalnya ya. Nah, si CO yang radikal ini dia akan merusak, akan bereaksi dengan tubuh kita. Di tubuh kita itu kan ada protein ya, protein. Maka akan dihasilkan protein yang radikal. Nah, inilah yang bisa menyebabkan saya bikin ikatan protein itu ya, ada aminanya ya. Nah, inilah yang akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan sel yang tidak normal, yang abnormal. Kenapa dia abnormal? Karena pembentukan senyawa radikal yang secara terus-menerus dalam tubuh terjadi untuk menghasilkan radikal-radikal baru. Nah, pada saat pembentukan radikal-radikal baru itu, itulah dinamakan pertumbuhan sel yang abnormal ya, bisa menyebabkan ya. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang kestabilan radikal bebas ya. Dalam hal ini kita mau lihat energi disosiasi ikatan atau disingkat dengan EDI ya. Misalnya ada di sini ikatan R dengan H ya, maka akan dihasilkan R radikal tambah H radikal. Nah, ini bisa lihat delta H-nya ya, atau energi disosiasinya. Nah, di sini kita lihat ada beberapa contoh senyawa ya. Yang pertama itu CH3H gas metan ya. Dia energi disosiasinya itu 104 kalori. Kemudian CH3CH2 ini ya, etana ya. Kemudian dia 98 kilokalori ya. Kemudian CH3 ya, ini propana 98 kilokalori setiap 1 derajat. 1 derajat itu maksudnya primer ya. Jadi kalian kalau misalnya ada istilah-istilah 1 derajat, 2 derajat, nggak usah bingung ya. Itu artinya primer. Kemudian kalau 2 derajat artinya itu adalah posisi sekunder ya. Posisi sekunder. Kemudian untuk yang 3 derajat itu maksudnya posisi tersier ya.
tersier. Nah, di sini kita lihat kenapa posisi tersier energinya makin sedikit. Kemudian kenapa juga dalam posisi sekunder energinya makin sedikit. Kita bisa lihat dari ikatannya ya. Kalau misalnya tersier kan ikatannya seperti ini. Kayak sekunder, kalau tersier ikatannya pasti seperti ini. Nah, kenapa dia energinya semakin sedikit? Ya, karena ini interaksinya semakin kecil. Karena energinya terbagi-bagi. Ya. Sementara posisi sekunder juga interaksinya dia si C ini dia berinteraksi dengan 3 ikatan. Ya. Kalau misalnya primer dia lurus, kenapa dia energi yang dibutuhkan semakin besar? Karena dia lebih besar untuk berinteraksi. Seperti itu ya. Sama seperti misalnya kestabilan ya. Posisi orto metapara ya. Orto metapara, para lebih stabil karena dia jaraknya semakin jauh. Ya. Seperti itu. Kemudian untuk reaktivitas CH ini 3 derajat lebih besar dibandingkan 2 derajat, kemudian lebih besar dibandingkan 1 derajat, lebih besar dibandingkan CH3. Untuk reaktivitas ya, kereaktifan. Ya. Jadi untuk yang tersier itu lebih reaktif dibandingkan yang sekunder, dibandingkan dengan yang primer. Lebih besar kereaktifannya ya. Kemudian di sini juga ada beberapa contoh ya. Ini yang tadi energi rendah stabil ya. Oke, kemudian kita akan membahas tentang sumber radikal bebas dapat dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu sumber internal ya. Sumber internal ini berasal dari reaksi enzimatik yang menghasilkan suatu radikal bebas seperti pada reaksi pada pernafasan, fagositosis, sintesis prostaglandin ya, serta dalam sistem sitokrom P450 ya. Kemudian sumber eksternal dari luar ya, contohnya asap rokok, polutan lingkungan, radiasi, sinar UV, ozon, obat-obatan ya, anestesi, pestisida dan pelarut industri ya. Kemudian bisa juga faktor fisik, fisiologis ya, yaitu status mental seperti stres. Jadi stres juga bisa menyembuhkan penyakit kanker ya, penyakit kanker tumor dan sebagainya ya. Kemudian emosi dan kondisi penyakit yang dapat memicu terbentuknya radikal bebas ya. Inilah sumber-sumber radikal bebas yang terdapat dalam tubuh manusia ya. Oke, di sini ada latihan ya. Coba kalian buat mekanisme reaksi untuk senyawa CH3 tambah Cl2 ya, radikal F radikal tambah CH4 bagaimana. Kemudian di sini ada 2 soal. Berapa persentase dari 1 kloropropan dan 2 kloropan. Kemudian yang diukur dengan reaksi kloronasi ya, Cl pembentukan Cl dari propana jika 1 derajat ya, jika primer dan sekunder hidrogen atom were equality reaktif ya, ini ya. Kemudian ini soal nomor 2 ya untuk latihan. Oke. Mungkin itu aja untuk video senyawa radikal bebas ya, tidak terlalu banyak materinya dan mungkin nggak terlalu susah juga dipahamin ya, hanya bermain di logika saja. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang menyaksikan video ini dari awal dan sampai akhir ya, dan saya ucapkan juga terima kasih. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.